Halo teman-teman, kembali bersama gue Ajay di Opini Ajay ya. Oke, jadi di video kali ini gue mau membahas soal influencer ya. Apakah influencer di era sekarang, di saat ini itu menghancurkan atau membangun gitu. Jadi gue ingin menyampaikan opini soal ini, oke? Oke, sebelumnya gue ingin spoil dulu bahwa gue udah 2 tahun terakhir merambah dunia influencer ini, merambah dunia perkontenan ini. Jadi gue mulai dari YouTube, kemudian di 1 tahun terakhir gue sekarang coba TikTok gitu ya. Kemudian gue coba di platform lain, gue sempat coba juga di Facebook dan segala macam gitu ya. Dan sekarang gue fokusnya sekarang di YouTube gitu ya. Gue ingin mungkin bercerita aja ya soal perkembangan dari gua dulu gitu, bahwa channel gua ini agak sedikit ngestak sedikit gitu, sempat ngestak di tahun kemarin, dan sekarang tahun 2025 ini lumayan grow up lagi coba gua bangun lagi. Dan gua merasa di 2 tahun ini ya, 2 tahun ini ketika gua kan ibaratnya membangun YouTube ini, masuk ke dunia influencer ini sebenarnya agak tidak sengaja ya sebenarnya. Tapi karena udah terlanjur nyebur, akhirnya gue banyak pelajari gitu ya, soal algoritma, soal tren influencer sekarang, dan gue punya pendapat soal dunia influencer gitu. Gue punya pendapat bahwa untuk gue di 5 tahun terakhir ya, dunia influencer itu sudah berubah secara ekstrim. Sudah berubah ya, dimana sekarang di zaman gua ini, zaman gua ngonten sekarang, menurut gua influencer zaman sekarang itu adalah role model paling rare sekarang yang ada di Indonesia. Role model paling rare lah. Jadi udah berpindah. Kalau dulu itu biasanya yang kita jadikan role model itu adalah artis-artis TV biasanya kan. Sekarang TV sudah menurun ya. Penonton TV sekarang udah beralih ke digital. Jadi nonton YouTube, nonton TikTok dan segala macamnya gitu, udah berubah ke arah sana. Sehingga membuat influencer YouTube, TikTok gitu ya, ini menjadi role model dengan sendirinya. Ini menjadi role model dengan sendirinya. Pertanyaannya adalah, apakah ini merusak atau membangun? Arahnya ke sana ya. Oke, kalau yang gue perhatikan selama ini, menurut gue di titik ini jauh lebih membangun dibanding merusaknya. Tapi merusaknya ada, nanti gue jelaskan ya. Membangun itu dalam artian apa? Sekarang ilmu itu menjadi jauh lebih luas. Kenapa? Kan bedanya TV dengan YouTube, TikTok segala macam. YouTube, TikTok itu ilmunya jauh lebih luas. POV akan sesuatu jauh lebih luas. Dan kalau kita melihat video-video yang 5 tahun terakhir, bisa gue catatannya mungkin 5 tahun terakhir ya, karena gue memperhatikan dunia influencer ini kan 5 tahun terakhir. Video-video yang ekstrim naik gitu ya, video-video yang selalu akhir-akhir ini bahkan selalu naik, itu adalah biasanya konten-konten yang orang Indonesia tinggal di luar negeri, atau orang luar negeri tinggal di Indonesia. Itu kan POV ya gitu. Jadi kita bisa belajar POV dari orang lain, dan itu akan memperluas pola pikir kita. Kemudian konten-konten kreator kayak Jerome Pauline gitu ya, yang kita tahu luar kan, Jerome Pauline pun 5 tahun terakhir melesat sekali kan. Nggak cuma Jerome Pauline, ada Korea Roy Meet segala macam gitu ya. Kalau kalian lihat orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri itu ketika dia menjadi influencer kan naik banget kan. Artinya orang-orang tuh memang aware, orang-orang Indonesia tuh aware sekali dengan itu. Dan itu sebenarnya membangun terutama masalah pola pikir. Itu menurut gua. Kemudian kan konten-konten yang naik juga ada storytelling gitu ya, dimana
konten kreator kayak Nessie Judge, Nadia Omara itu kan 5 tahun terakhir booming banget kan, gitu kan, konten-konten story Korea Roy Meet gitu ya kan, storytelling gitu, sehingga mungkin anak-anak remaja ke atas gitu ya tidak perlu lagi untuk nyari kursus kemana atau pergi ke perpustakaan segala macam. Sekarang mereka bisa mencari ilmu di konten-konten kreator storytelling ini gitu. Terus juga ada kan beberapa akun yang seperti on the spotnya Trans 7, kalian tahu kan, yang 10 hal ini itu kan apa ya, karena kalau kita menonton video itu kan jauh lebih interaktif dibanding kita cuma membaca itu kan boring ya. Gue pun orangnya nggak suka membaca guys, karena menurut gue membaca itu tidak ada ekspresi, tidak ada interaksi gitu ya, tidak interaktif gitu. Tapi kalau gue menonton video itu jauh lebih menyenangkan untuk gue. Dan ternyata di Indonesia banyak yang sepemikiran sama gue. Jadi itu makanya gue bilang sangat membangun gitu. Tapi ada minusnya ya, dimana karena konten kreator atau influencer sekarang itu sudah menjadi role model yang rare. Artinya udah mungkin bisa dibilang dominannya sekarang rakyat Indonesia itu, apalagi yang anak-anak ya, itu mengikuti influencer ini. Jadi kan kalau kita bicara dunia YouTube, dunia TikTok itu kan agak tidak tersaring ya, kata-kata kasar dan sebagainya gitu, perilaku dan segala macamnya. Berbeda dengan TV. Kalau TV kan banyak disaring, kalau YouTube dan lain-lain itu kan lebih agak tidak disaring. Ini yang membuat ada bisa dibilang gap dari tingkah laku itu, dimana orang-orang apalagi yang masih kertas putih ya bisa dibilang, atau masih anak-anak yang masih remaja, ketika menonton influencer ini dia mengikuti influencer tersebut. Dan kalau influencernya bagus, kalau influencernya toksik ya dia ikutan toksik gitu kan. Nah ini yang tidak membangun gitu ya. Kemudian yang kemarin lumayan parah untuk gua ya, akibat dari influencer ini sekarang menjadi tokoh yang rare sekarang di zaman sekarang, itu adalah judi online. Dimana ya ini marketingnya judi online pinter juga ya, dimana mereka memanfaatkan situasi ini, memanfaatkan sekarang influencer sudah menjadi role model banyak orang. Mereka mempromosikan judul lewat influencer. Dan bodohnya kemarin ya, banyak influencer yang menelan bulat-bulat judi online ini. Banyak yang menelan bulat-bulat. Kita tahu di tahun 2023 banyak sekali streamer, terutama streamer game ya, banyak sekali yang mempromosikan judi online lewat iklan, lewat donasi. Kan ada tuh donasi yang kalau dikasih gede dibacakan sama si streamer gitu. Dan itu berbanding lurus dengan uang yang keluar dari Indonesia karena judi online. Di tahun 2024 uang yang keluar dari judi online itu 1.000 triliun, naik 3 kali lipat dari 2023. Dan ini adalah yang terbesar di Indonesia sepanjang sejarah. Uangnya lari kemana? Ya, larinya sebenarnya ke tetangga ya, kayak ke Singapura, Kamboja, ke Thailand dan segala macam. Dan terbukti ini juga linear dengan korban-korban judol yang didata, bahwa 68% pengguna judol online adalah masyarakat menengah ke bawah. Dan kalau kita telusuri lagi siapa penonton YouTube, siapa penonton TikTok, kebanyakan adalah rakyat menengah ke bawah. Jadi berbanding lurus segalanya.
Makanya gue bilang influencer ini ada yang merusak. Sekarang polisi menjadi sangat aware di tahun kemarin ya, dimana akhirnya streamer-streamer yang sengaja mempromosikan judol ditangkep-tangkepin. Meskipun banyak yang protes kenapa nggak bandarnya, tapi untuk gue, menangkap streamer ini adalah peringatan bahwa streamer udah nggak boleh menelan bulat-bulat yang namanya judi online. Gue pun udah pernah gitu ya, banyak judol yang menawarkan ke gue meskipun gue YouTube-nya kecil. Jadi bahkan mereka tuh menyerang YouTube yang kecil juga. Pernah ke gue dan gue langsung tolak mentah-mentah. Karena gue udah tahu di saat itu bahwa negara kita mengalami kerugian yang sangat parah dari judi online. Teman-teman mungkin merasa bahwa depo 100.000, 150.000 itu kecil lah. Tapi kalau yang depo sampai 50.000 orang, 100.000 orang, yang keluar dari negara itu puluhan M. Kalau diakumulasi, parah kan? Dan gue udah tahu itu bahkan sebelum gue jadi konten kreator. Jadi itu. Nah, di sini makanya gue ingin berbicara soal influencer gitu ya. Mari kita sebagai influencer mulai menyadari diri, terutama yang sudah besar ya. Terutama influencer-influencer yang mungkin subscribernya sudah di atas 10M, 5M gitu ya. Bahwa Anda sekarang adalah role model banyak orang. Mau tidak mau, Anda adalah public figure. Karena orang-orang zaman sekarang sudah lebih memperhatikan dunia digital dibanding dunia TV. Orang-orang yang besar dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram, otomatis menjadi public figure. Sekarang, majunya bangsa ini ada di tangan kalian para influencer besar terutama. Majunya negara ini ada di tangan kalian. Kenapa gue sangat suka dengan Ferry Irwandi? Karena Ferry Irwandi sadar kalau dia sekarang public figure, dia mencari uang lewat YouTube. Dia tidak mau kontennya konten biasa-biasa aja. Dia mau kontennya yang benar-benar mencerdaskan. Kenapa? Makanya gue sangat mengidolakan Ferry Irwandi. Meskipun gue tidak mau bikin konten seperti dia. Jadi gitu guys. Jadi influencer ini membangun atau menghancurkan, jawabannya ada di tangan kalian sendiri. Gue tidak punya jawabannya. Jawabannya ada di tingkah laku kalian, apa yang kalian keluarkan sebagai influencer. Gitu. Ya. Jadi mumpung power ini lagi ada di influencer. Mumpung power ini lagi ada di influencer. Teman-teman. Ayo kita mulai berbenah diri. Untuk yang teman-teman influencer ya, mulai berbenah diri, mulai sadar kalau kalian adalah orang yang sekarang dilihat, orang yang bisa menginfluence banyak orang. Mohon untuk menyisipkan ilmu-ilmu lah. Kalian harus sadar bahwa penonton kalian kebanyakan kertas putih yang bisa dicoret apa aja. Kalau kalian mencoret mereka dengan toksik, dengan kata-kata kasar, dengan kekerasan, ya, konten-konten kekerasan. Ketika mereka tangannya berdarah, penonton kalian tangannya berdarah, tangan kalian juga berdarah, influencer. Ketika kalian mempromosikan judul dan mereka bermain judul, maka influencer kalianlah yang merugikan negara. Kalau kalian memberi ilmu di konten kalian, memberi insight yang bagus ke penonton kalian, ketika viewer kalian bermanfaat untuk orang lain, kalian akan kecipratan pahala yang luar biasa.
Alasan gue membuat YouTube adalah karena Winda Basudara. Gue udah jelaskan berkali-kali. Winda Basudara memanfaatkan YouTube-nya untuk menolong banyak orang. Dan gue pun sama. Kenapa gue mati-matian ingin membesarkan YouTube gue tapi tanpa, sekali lagi tanpa sensasi ya. Gue ingin membesarkan YouTube gue karena gue ingin YouTube gue satu saat menjadi ladang pahala juga buat gue. Suatu saat YouTube gue juga bisa menjadi sarana untuk kita berdiskusi dan mencerdaskan. Gue ingin YouTube gue bisa menjadi kolaborator untuk membangun bangsa ini. Karena gue sadar dunia influencer sekarang itu jauh lebih rare sekarang dibanding artis-artis TV. Dan ini untuk gue adalah kesempatan emas untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi itu yang gue pikirkan teman-teman. Gitu ya. Jadi ayo kita sekali lagi untuk influencer sekarang ya, mari kita sadar bahwa kita adalah pionir penting. Kita influencer adalah pionir penting untuk membangun bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Kita jangan terlalu bergantung dengan orang lain. Kita jangan terlalu bergantung dengan pemerintah dan segala macam. Ingat, ada ilmu stoikisme namanya, di mana kita jangan menggantungkan kebahagiaan, harapan kepada orang lain. Kalau kalian bisa membangun dengan cara kalian sendiri, ayo lakukan. Gak usah bergantung sama orang lain. Hal sekecil apapun lakukan. Gitu aja ya guys ya. Sekilas tentang dunia influencer. See you di konten selanjutnya.